Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, jamaah Masjid Nurul Ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas manhaj yang benar, senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah. Karena kita tahu bahwasanya di masa sekarang adalah masa di mana Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya dengan keimanan, dengan ujian dan musibah. Orang yang beriman kepada Allah, ia akan meyakini bahwasanya apa yang Allah tetapkan baginya adalah kebaikan. Sehingga kita tidak tergerus dengan kondisi saat ini. Kita tidak terbawa kesibukan-kesibukan dunia yang melalaikan seseorang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah majelis zikir. Artinya halaqah ataupun kajian seperti ini senantiasa harus kita istiqomahkan. Kalau kita tidak berusaha istiqomah, memaksakan diri untuk menuntut ilmu syar'i, maka secara otomatis ya kita akan jauh dari ketaatan. Secara otomatis syahwat dan syubhat akan senantiasa menggerus ya kondisi seorang muslim. Orang yang senantiasa istiqomah di atas agamanya, dia akan selalu berusaha menghindar dari perkara-perkara yang akan melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mengingat Allah, hati ini akan menjadi tenang. Dengan berzikir kepada Allah, dengan menghadiri kajian ini, hati kita merasa tenang. Ya, walaupun kita banyak permasalahan, hidup ini ujian, jamaah Allah muliakan. Sebesar apapun ujian dan musibah yang kita hadapi, kita harus menghadapinya dengan penuh keridhaan. Ya. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi ketika mendapatkan ujian dan musibah, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran atas musibah yang aku hadapi, yang aku terima. Wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik dari musibah ini. Maka setelah Ummu Salamah berdoa, ya ini asbabul wurudnya, Nabi mengajarkan kepada Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, apakah ada yang lebih baik dari Abu Salamah ya Rasulullah? Ucapkanlah doa ini. Ya, ketika sudah masa iddah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melamar Ummu Salamah. Yang lebih baik dari Abu Salamah siapa? Nabi. Ya, orang yang terbaik di atas permukaan bumi ini. Ketika bersalah, Allah luruskan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan membahas tentang sirah Nabi. Kita akan membahas tentang fatratul wahyi, ya, masa vakumnya wahyu. Jadi wahyu itu ketika wahyu pertama di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi SAW, yaitu diangkat menjadi seorang nabi, nubbi'a bil iqra. Nabi diangkat dengan kalimat iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq.
khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, setelah kalimat ini beberapa waktu wahyu itu terputus. Sehingga dikatakan Nabi SAW merasa khawatir. Apakah ini bentuk Allah ingin menguji dan menghinakan Nabi, atau sebaliknya Allah ingin memuliakan? Ya, kita akan membacakan bab fatratul wahyi. Amma muddata fatratul wahyi faruya bin Sa'ad an Ibnu Abbasin ma yufidu annaha kanat ayyaman. Adapun masa terputusnya wahyu atau vakumnya wahyu diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Abdullah bin Abbas, yang mana menyimpulkan mayufidu annaha, ya, fatrul wahyu itu kanat ayyaman, yaitu hanya beberapa hari. Wa hadzal ladzi yatarajjahu bal yata'ayyanu ba'da idaratin nazar fi jami'il jawanib, ya, terhapus, ya. Dan ini yang dipegang, ya, pendapat yang paling kuat setelah melihat dari berbagai macam riwayat, aspek-aspek ataupun riwayat yang dikabarkan oleh para mu'arikhin, yaitu ahli sejarah. Wa amma mashtuhira min annaha damat tilata salasa sinina au sintaini wa nisfu fala yasihu bihalin. Adapun riwayat yang masyhur berkaitan dengan terputusnya wahyu itu selama 3 tahun atau 2 tahun setengah, maka hal ini fala yasihu bihalin, maka kedudukan riwayat ini tidak sahih. Walaysa hadza mawdi'un at-tafsilu fi raddihi. Dan pada kesempatan ini bukan momentum untuk membicarakan, ya, berkaitan dengan bantahan dan secara tafsir terperinci berkaitan dengan riwayat ini. Ala kulli hal, ya, Syekh Mubarak Furi maksudnya memilih bahwasanya beberapa hari saja. Nanti kita akan jelaskan. Kaum muslimin yang Allah muliakan, Nabi SAW ketika terputusnya wahyu, beliau merasa sedih, ya, dimana beliau menyangka dan menilai bahwasanya, ya, terputusnya wahyu ini membuat perkara yang mengkhawatirkan bagi diri beliau. Bahkan Khadijah sebagai istri beliau pun demikian. Kenapa wahyu tidak turun? Sedangkan dia menghadapi perkara yang sangat memberatkan, perkara yang sangat menakutkan ketika didekap oleh malaikat Jibril di Gua Hira. Dan tatkala terjadinya tahannus, ya, Nabi SAW itu bertahannus di Gua Hira itu kurang lebih beliau di bulan apa? Maksudnya di bulan Ramadan. Pendapat yang sahih, ya, Nabi SAW menghabiskan tahannus beliau di bulan Ramadan. Ya, makanya Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Tapi turunnya itu dari pendapat yang mengatakan di sepertiga atau di 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari terakhir, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan itu yang lebih kuat. Maka kalau malam nuzulul Quran itu tidak tepat karena di malam 17 Ramadan, belum memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya, sehingga ini tidak menjadikan pijakan untuk beramal, ya, karena amal ini harus dibangun dengan ilmu, ya. Semakin kita beramal dengan ilmu, semakin mendekati kebenaran, semakin berpotensi besar Allah menerima amalan kita. Ini selalu kita bahas dan saya selalu membahas berulang-ulang, tidak pernah bosan. Karena kalau semua orang bisa berkreasi
ya dalam beragama, maka tidak perlu adanya nabi. Kaifiat salat, kaifiat zikir, kaifiat zakat, kaifiat umrah dan haji, puasa dan yang lainnya, tidak perlu adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau semua orang bisa berkomentar tentang agama ini. Agama ini adalah agama ilmu. Tidak boleh setiap kita mengeluarkan ra'yunya, pendapatnya, melainkan pendapat itu berkesesuaian dengan ya apa yang dipandang itu sebagai pendapat yang mu'tabar oleh para ulama. Ya. Pijakan kita ulama kita ini muqallid yang mengikuti dalil, ya, atau muttabi', orang yang mengikuti sunnah Nabi. Kita berusaha mengamalkan agama ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, ketika wahyu mengalami masa vakum, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dirundung kesedihan, ya, wa fatratul wahyu fatratan hatta hazina Nabi sallallahu alaihi wasallam fima balagona huznan iddan minhu miraran kayataradda min ru'usi syawahikil jibal. Ya, tatkala terputusnya wahyu masa fatrah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa sedih. Fima balagona, ya, yang mana telah sampai berita kepada kami, yaitu ahli sejarah ini. Ya, ahli sejarah ini mengatakan fima balagina, ya, huznan iddan, di mana Nabi sangat sedih, ya, minhu miraron, ya, senantiasa sedih yang ya berkepanjangan, sampai-sampai Nabi SAW ya tarodda, berulang-ulang, ya, min ru'usi syawahikil jibal, ya, pergi ke tepi jurang atau ke puncak gunung, ke puncak gunung untuk menjatuhkan diri beliau. Fakullama aufa bizirwati jibal likai yalqa nafsahu minhu tubdalahu Jibril, ya, tatkala beliau ingin menjatuhkan dirinya setelah sampai di puncak gunung, ya, tiba-tiba Jibril datang. Ya Muhammad, innaka Rasulullah haqqan. Wahai Muhammad, sungguh engkau adalah Rasul Allah, ya, engkau ada sebenar-benarnya Rasul Allah Subhanahu wa taala. Fayaskunu lidzalika ja'shuhu, maka Nabi SAW merasa tentram atas pernyataan ataupun khabar yang disampaikan oleh Jibril, ya, di mana Jibril itu menampakkan dirinya, ya, di antara langit dan bumi, ya. Wa tuqira nafsahu, ya, Nabi kuat, jiwanya menjadi kuat, ya. Fayarji, kemudian Nabi SAW pulang, ya, kembali. Fa idza talat alaihi fatratul wahyu godan limisli dzalik, ya. Maka tatkala Nabi SAW merasa khawatir lagi, Nabi mengulangi, ya, hal tersebut. Setelah fatratul wahyu, ya, ditunggu-tunggu oleh Nabi, fa idza aufa bi dzirwatil jibal tubdalahu Jibril faqala lahu misla dzalik. Setelah Nabi berada di puncak gunung, Nabi ingin menjatuhkan dirinya, ya, ke jurang, malaikat Jibril menampakkan diri, ya, menampakkan diri, wujud aslinya mengatakan demikian. Ya Muhammad, innaka Rasulullah haqqan. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah Rasul Allah, yang mana Allah telah mengutusmu dengan sebenar-benarnya, ya. Sehingga Nabi SAW merasa tentram. Ya, terkadang jiwa seseorang kalau diberi ujian, ya, ini menjadi ibrah bagi kita. Orang yang mendapatkan ujian dan musibah, terkadang ia lupa dengan pertolongan Allah. Nabi bukan lupa dengan pertolongan Allah. Ini tidak dimisalkan kepada Nabi. Maksudnya ini menjadi ibrah. Tatkala orang mendapatkan musibah yang sangat besar, yang akan membuat dirinya itu jatuh, ya, dia kalau tidak kuat dengan keimanan, dia tidak yakin akan takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah tetapkan baginya, dan Allah tidak akan menguji seorang hamba melainkan dengan kesanggupannya, maka dia akan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang bunuh diri disebabkan permasalahan ini, ujian nggak pernah selesai-selesainya.
Padahal ujian kita ini, ketika kita diberikan ujian oleh Allah, Pak, Allah tahu, Allah bisa menakar kita sebagai hambanya bisa melewati ujian ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani ya suatu jiwa melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Enggak mungkin Allah membebani kita dengan beban yang sangat berat yang membuat kita akhirnya jatuh sejatuh-jatuhnya. Ini harus kita pahami jamaah Allah muliakan. Ya, dimana tatkala kita mendapatkan ujian dan cobaan, terkadang kita ya suudzon kepada Allah. Nah, Nabi pun demikian. Nabi manusia biasa. Pertama kali mendapat wahyu, beliau ya merasa kaget. Setelah masa itu hilang, beliau khawatir. Ya, maka dijelaskan. Qala Ibnu Hajar, Jibril yanzilu bil wahyi maratan saniyah. Jibril datang turun membawa wahyu ya untuk kedua kalinya. Qala Ibnu Hajar, wa kana dzalika an qita'il wahyi ayyaman. Yang demikian ketika terputusnya wahyu beberapa hari, ya Allah Subhanahu wa taala menguji beliau, liyadhhaba ma kana sallam wajadahu minar ra'i, ya, agar Nabi SAW hilang rasa khawatir yang beliau rasakan. Ya, ketika Nabi menunggu ya, sehingga apa? Kan setelah mendapat wahyu, saya ulangi, ketika mendapatkan wahyu pertama kali Nabi kaget. Ya, shock, berat bahasa kita shock ya. Shock itu artinya seorang itu tidak menerima, sulit ya, agak berat menerima itu. Dan itu dirasakan oleh Nabi. Shock sekali ketika Nabi mendapatkan wahyu. Maka beberapa hari untuk menghilangkan rasa shock Nabi. Apa bahasa selain shock persamaannya, Bapak-bapak? Artinya berat bagi Nabi SAW untuk menerima kenyataan. Sehingga apa? Dengan hikmah, Ibnu Hajar mengatakan terputusnya wahyu beberapa hari untuk menghilangkan rasa syok yang dihadapi oleh Nabi SAW. Ya, waliyahsalahu tashwif ilal aud. Ya, untuk menjadikan Nabi SAW ya rindu mendapatkan kembali ya wahyu tersebut. Ya, falamma taqalasat zilalal hirah, maka tatkala, kata Syekh Mubarak Furi ya, maka tatkala beliau menghadapi bayang-bayang kebingungan ya, yang namanya taqalasat itu sudah bingung, kemudian falamma taqalasat zilalal hirah, hilangnya bayang-bayang kebingungan dari diri beliau, wasabatat a'lamul haqiqah, yang mana tanda-tanda kebenaran itu semakin kokoh. Wa arafa sallallahu alaihi wasallam ma'rifatil yakin ya annahu adha nabiyan lillahil kabir al muta'al. Dan Nabi SAW meyakini dan mengetahui bahwasanya beliau telah menjadi nabi bagi Allah yang maha besar lagi maha tinggi. Ya. Kemudian apa? Wa annama ja'ahu safir al-wahyi yankilu ilaihi khabaris samai wa sara tashawwafahu wartikabahu limaji'il wahyi sababan fi sabatihi wa ihtimalihi indama ya'ud ya. Dan tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau adalah seorang utusan Allah, safir al-wahyi, utusan wahyu yang membawa berita dari langit ya, sehingga apa? Hadir kerinduan bagi diri kerinduan dan penantian beliau ya untuk mendapatkan wahyu kembali ya. Disebabkan apa? Wahtimali indama ya'ud ya, agar beliau berkeyakinan wahyu itu datang kembali kepada beliau. Ja'ahu Jibrilil marrati tsaniyah. Kemudian Jibril alaihi salam ya datang untuk kedua kalinya. Ruwiyal Bukhari an Jabirin
ibni Abdullah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu an fatratil wahyi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi sallallahu bahwasanya Jabir mendengar Rasulullah SAW menceritakan berkaitan dengan perihal fatratil wahyi. Ya, ini hadisnya sahih ya. Hadisnya sahih. Guru sekumpul hadisnya sahih. Padahal batil. Fabaina anna amshi idz sami'tu sautan minas sama, ya. Tatkala aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit, ya. Farafa'tu basari kibalis sama, maka aku mengangkat pandanganku ke arah langit. Fa idzal malakul ladzi ja'ani bihira'in qa'idun ala kursi bainas sama'i wal ard. Maka tiba-tiba, ya, aku melihat, ya, malaikat yang dahulu datang kepadaku di Gua Hira. Maksudnya Jibril salam sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Ya. Ini diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajitu minhu hatta hawaitu ilal ard. Maka aku sangat takut sehingga aku, ya, serta-merta jatuh ke tanah, kata Nabi. Fajitu ahli fakultu, maka aku mengatakan kepada keluargaku, yaitu pada Khadijah, maksudnya kepada istri beliau. Fakultu, aku mengatakan, zammiluni, zammiluni, wahai Aisyah, wahai Khadijah, selimutilah aku, selimutilah aku. Fazamaluni, maka Khadijah menyelimuti aku. Fa anzalallahu ta'ala, ya ayyuhal muddatsir. Ya, turunlah ayat setelah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian turun ayat surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui malaikat Jibril, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur. Ya, turunlah surat Al-Mudatsir, ya, di mana ketika Allah berfirman, ya ayyuhal mudatsir, wahai orang-orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, maka agungkanlah Rabbmu, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Di sini para ulama tafsir ketika wa thiyabaka fatahhir, bersihkanlah pakaianmu, ya, di antara tafsiran adalah bersihkanlah dirimu dari noda-noda kesyirikan. Ya, ini di antaranya. Wa thiyabaka fatahhir secara hissiyah yang bisa kita pegang adalah pakaian. Bersihkanlah pakaianmu. Maka seorang dai harus bersih. Ya. Dia harus menjadi contoh. Wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur. Dan tinggalkanlah segala perbuatan dosa, yaitu menyembah berhala di antaranya. Perbuatan dosa yang paling besar di atas permukaan bumi ini adalah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin yang KTP mereka Islam, lahir dari agama, dari orang tua Islam, mereka terkadang tidak mempelajari mana yang dapat menjatuhkan mereka kepada kesyirikan, membatalkan keislaman mereka, keimanan mereka. Maka mempelajari akidah, misalkan kita di sini sudah belajar akidah, misalkan usul salasa, kemudian apa lagi? Qawaidul arba, ya misalkan. Kemudian apa lagi? Kitabut tauhid, misalkan. Itu harus diulang. Namanya pelajaran akidah itu enggak pernah namanya, ya, enggak boleh dilupakan. Terkadang kita sudah mempelajari bab, kita nggak paham. Dengan kita mempelajari bab, ya, dengan mengulang pelajaran al-ilmu bil murajaah. Ilmu itu senantiasa dimurajaah, diulang-ulang. Ini nasihat Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas.
rahimahullah taala, ya, ketika mengingatkan kita di pondok, ya, untuk mengulang-ulang ilmu. Seorang dai minimal harus baca 4 jam sehari semalam, itu paling sedikit. Maka kalau dai dalam sepekan itu ngisi sampai 4-5 kali, kapan dia belajarnya, kata beliau? Ya, minimal seminggu sekali. Tambahan jadi khotib, kalau khotib kan ringkas, menyampaikan ilmu yang sifatnya ringkas. Ya, misalkan perkara yang dasar tapi ringkas, karena waktunya terbatas, berbeda dengan kajian seperti ini. Ya, yang waktunya lebih banyak seperti itu. Nah, beliau menasihati agar seorang penuntut ilmu itu senantiasa menjadi teladan. Penuntut ilmu itu belajar terus, ya, murojaah ilmunya seperti itu. Kembali jamaah Allah muliakan, setelah turun surat Al-Mudaththir, dalam riwayat itu Nabi SAW tidak bisa tidur, ya. Nabi tidak seperti kita. Setelah turun surat Al-Mudaththir, beliau berpikir bagaimana, ya, ilmu ini sampai kepada kaumnya, yang terutama adalah kerabat-kerabat terdekat beliau, orang-orang yang beliau cintai. Sebagaimana kita mencintai hidayah, kita pun mencintai orang-orang yang kita cintai itu mendapatkan hidayah juga. Begitu yang Allah muliakan. Kita dapat ilmu, sampaikan kepada saudara kita, saudari kita. Karena apa? Kita ingin berkumpul di dunia dan kita pun ingin berkumpul di akhirat. Karena nanti secara sunnatullah, ketika dalam satu keluarga ada yang beriman kepada Allah, ada yang multazim kepada agama Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain ada keluarga yang jauh dari agama Allah. Sehingga apa? Mereka akan berpisah. Tidak akan ada manfaatnya perkumpulan di dunia ini kalau endingnya nanti, ya, finishnya nanti kita tidak berkumpul di akhirat. Maka seorang kepala rumah tangga atau keluarga yang baik, dia akan mengingatkan keluarga yang lainnya, ayo kita ngaji, ayo kita belajar agama Allah, ayo kita dirikan sholat malam bersama-sama, ya, mari kita masuk surga bersama-sama, siam sunnah bersama-sama. Masya Allah, kalau keluarga itu kompak dalam amal soleh, itu Masya Allah, ya. Intinya yang wajib dulu jamaah yang Allah muliakan, jangan membebani yang sunnah. Terkadang orang baru belajar yang sunnah, terlalu memberatkan dan membebani. Yang wajib dulu dijaga. Nanti sudah level iman kita naik, secara otomatis Allah akan bantu kita untuk melaksanakan yang sunnah-sunnah, yang sifatnya itu tambahan dalam amal soleh untuk melengkapi kekurangan yang wajib-wajib, ya. Seperti itu jamaah Allah muliakan. Maka Nabi SAW tidak bisa tidur seperti tidur sebelumnya, ya. Nabi berpikir bagaimana umatnya selamat, bagaimana kerabatnya selamat, ya. Ibnu Katsir rahimahullah, ya, menutup pembahasan turunnya kembali wahyu dalam Al-Bidayah wa Nihayah dengan perkataan beliau, wa qama hina idzin Rasulullah SAW fi risalah atammal qiyam. Pada saat itulah Rasulullah SAW melaksanakan tugas risalah dengan pelaksanaan yang paling sempurna. Wa syammaro an saqil azmi, yang mana beliau menyingsingkan lengan tekadnya. Wada'a ilallah al-qarib wal ba'id. Wada'a ilallah al-qarib wal ba'id. Rasulullah mendakwahkan agama Allah kepada keluarga terdekat maupun keluarga yang jauh. Wal ahzara wal abid wal ahrara wal abid, ya, tulisan enggak kelihatan. Orang-orang merdeka dan para budak. Fa amana bihi hina idzin kullu labib Naji bin Sa'id, ya. Maka orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang mulia dan bahagia, segera beriman kepada seruan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wastamarru ala mukhalafatihi wa isyanihi kullu jabbarin anid, dan orang-orang yang sombong lagi keras kepala terus berada dalam penentangan dan kedurhakaan kepada beliau. Ini sudah sunatullah. Kita mengajak agama Allah, ada orang yang beriman dan ada orang yang tidak beriman.
Ada orang yang memuliakan sunnah Nabi, ada yang meremehkan. Kenapa kalian memelihara jenggot? Kenapa pakaian di atas mata kaki kayak kebanjiran? Padahal ini adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kesombongan, kalau tidak ada sombong di atas di bawah mata kaki diperbolehkan, maka Nabi mungkin tidak memerintahkan sahabat untuk menaikkan izar mereka di atas mata kaki. Karena memang pakaian-pakaian yang di bawah mata kaki umumnya aglabnya adalah orang-orang yang sombong, merasa dirinya hebat dan yang lainnya. Dan itu termasuk kaum bangsawan. Gak ada yang di atas mata kaki kaum bangsawan. Makanya Nabi SAW memerintahkan kita untuk menaikkan izar kita atau celana kita, ya, pakaian yang ada di bawah kita itu dinaikkan di atas mata kaki untuk menghilangkan kesombongan dari diri kita. Memang kita jamin hati kita nggak sombong. Jamaah yang Allah muliakan, nggak ada yang menjamin, ya, seperti itu. Kita ya berpotensi sombong itu pasti. Benar gak Bapak? Punya harta sedikit sombong, punya ilmu sedikit sombong, ya, punya kemampuan sedikit aja sombong, apalagi banyak. Makanya Fir'aun memiliki segalanya. Tabiat manusia kalau sudah memiliki segala itu sombong, tidak membutuhkan orang. Memerintah ini itu, akhirnya dia menjadi orang yang zalim. Seperti itu. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, ketika masa fatratil wahyi, ya, setelah turunnya wahyu surat Al-Mudaththir, Nabi SAW mendakwahkan kepada keluarga terdekat, ya. Makanya Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Nabi Muhammad, berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Ya, jadi kalau mau beri peringatan yang pertama kali kepada siapa? Keluarga terdekat. Dakwah pertama kali kepada siapa? Bukan keluarga jauh, keluarga terdekat. Kalau kita sebagai suami, yaitu anak dan istri kita, adik dan kakak kita, paman dan bibi kita, dan paling utama adalah setelah anak dan istri kita, yaitu ayah dan ibu kita. Kita dakwahkan pelan-pelan dengan cara yang baik. Dulu di tahun 2002, awal-awal 2003, kita ngaji di sini di Ciracas, ya. Ya, ibu saya sama, ngapain ngaji terus di atas mata kaki? Ya memang orang tua gitu, kaget. Walaupun beliau memang, kalau ibu saya memang Muhammadiyah, ya. Jadi ada kesamaan, tapi ada perbedaan juga gitu. Ini dakwah sunnah, dakwah salaf ini banyak perbedaan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, musik nggak boleh, ini nggak boleh, kaget. Ya, kita lagi semangat-semangatnya belajar. Ya, pas SMA di sini, kemudian kita belajar ke sana ke sini, ya kan, nuntut ilmu, nyatet dan yang lainnya. Orang tua pasti kaget, ada perubahan drastis pada anaknya. Tetapi ingat, ketika orang tua melihat kita lebih banyak biru walidain kepadanya, ada sisi positif yang lebih signifikan, perubahan yang signifikan dalam akhlak kita, dalam muamalah kita. Ini menjadi nilai tersendiri. Ya, maka kita yang ngaji ini harus lebih baik daripada orang yang nggak ngaji. Ya, jangan sampai kita sebaliknya, ya, tambah jumud, tambah keras, seakan-akan kita aja yang masuk surga. Ini kebanyakan orang demikian. Ya, ini nasihat untuk kita semuanya, termasuk diri saya. Ketika kita berdakwah kepada orang yang terdekat, orang tua kita, kemudian paman bibi kita, ya, kita pelan-pelan, tetap kita mengedepankan akhlak yang baik, ya, tutur kata yang baik, penyampaian yang baik, ya. Karena tugas kita hanya menyampaikan, jamaah yang Allah muliakan. Ingat, tugas kita hanya menyampaikan. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian dari keluarga besar saya, dari sepupu belum, ini ya kita tetap dakwahkan. Sampaikan, namanya ilmu tetap harus disampaikan. Ya, karena kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah kalau ilmu itu tidak sampai. Yang penting peringatan itu sudah sampai, ya.
Kemudian hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman kepada Nabi, "Innaka latahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha." Wahai Nabi Muhammad, engkau tidak akan mampu memberi petunjuk terhadap orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah akan memberi petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ini adalah diantara manhaj ahlu sunnah di dalam berdakwah. Yang pertama adalah menyampaikan yang hak. Kullu haqqin walau kana murran. Sampaikanlah yang hak walaupun itu terasa pahit. Ya, pahit memang tatkala kita menyampaikan kebenaran, tapi ingat kebenaran itu adalah sesuatu yang mahal. Ya, maka dalam hadis la yahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humrin na'am. Engkau menunjuki satu orang dalam hidayah itu lebih baik daripada unta-unta merah. Ya, makanya orang yang berdakwah. Apakah kami bisa berdakwah? Ustaz, bisa. Dakwah yang kita mampu, ilmu yang kita sampaikan sesuai yang kita miliki. Dan kita tidak memposisikan sebagai dai. Kita memposisikan sebagai mad'u, sebagai jamaah. Tapi kita bisa menyampaikan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh ustaz, para dai, untuk kita sampaikan, teruskan lagi kepada orang-orang terdekat kita. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau SAW diperintahkan untuk berdakwah. Dakwah yang pertama kali beliau utarakan kepada keluarga terdekat beliau, kepada paman beliau, kepada sepupu beliau dan yang lainnya. Kemudian jemaah yang Allah muliakan, berkaitan dengan kondisi kota Mekah tatkala itu, di mana Nabi SAW mengambil strategi dakwah sirriyah, yaitu sembunyi-sembunyi di awal dakwah beliau, di awal kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ketahui bahwasanya kota Mekah itu adalah menjadi pusat ya agama bagi bangsa Arab tatkala itu. Maka beliau bagaimana? Dan dakwah itu harus punya strategi. Namanya usul dakwah ya. Jadi asas-asas dalam dakwah itu ada strateginya. Ya. Gitu. Jamaah Allah muliakan. Di mana tatkala awal-awal Nabi SAW berdakwah kepada agama Allah, Ka'bah itu dikelilingi dengan 360 berhala. Ya, Nabi belum memiliki kekuatan apa-apa. Tahu kemungkaran. Makanya kan man ra'a minkum mungkaron, kata Nabi, falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi. Ya, wa kadzalika ad'aful iman, kata Nabi. Barang siapa melihat suatu kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya, artinya dengan kekuasaan, bukan dengan pukulan. Biyadi di sini adalah bisultanih, dengan kekuasaan. Dijelaskan dalam syarah hadis arba'in, ini dalam hadis arba'in. Dengan kekuasaan, dia punya otoritas. Ketua RT bisa membasmi adanya kumpul kebo, adanya perjudian di kampungnya, di warganya, di masyarakatnya. Ketua RT, ketua RW itu memiliki wewenang untuk ya mengamankan, mensterilkan ya virus-virus narkoba, virus-virus sekarang zamannya boti, hati-hati ya. Boti, suka sesama sejenis, hati-hati. Baik laki-laki atau yang perempuan, na'udzubillah. Jaga anak kita, jamaah Allah muliakan. Jaga dari pergaulan. Ya. Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama temannya, maka perhatikanlah dengan siapa ia berteman. Hati-hati. Kita diperintahkan oleh Nabi untuk memperhatikan anak-anak kita, jemaah Allah muliakan, dengan siapa ia berta'amul, bergaul, berteman, bersahabat. Jangan sampai sahabatnya itu menyimpang fitrahnya dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyukai sesama jenis, ini adalah salah satu fitrah yang mungkar, na'udzubillah. Fitrah yang menyimpang dari fitrah sebenarnya.
أشهد أن محمدا حي على حي على حي على Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin yang Allah muliakan, tadi kita sebutkan bahwasanya wajib atas kita sebagai orang tua untuk memilih dan memilah teman ataupun sahabat dari anak-anak kita. Sekarang masa di mana dekadensi moral, ya, jauhnya seorang dari agama Allah, jauhnya mereka dari masjid, ya, jauhnya mereka dari pendidikan yang benar, lingkungan yang baik lingkungan di rumah maupun di sekolah. Sekolah mengajarkan kebaikan, tetapi di mana di sekolah pun berpotensi untuk mereka berteman dengan orang-orang yang kurang baik. Coba tutur perkataan anak-anak kita sekarang. Padahal di sekolah agama, perkataan-perkataan yang dulu kita dapati di sekolah-sekolah umum atau di pinggir jalan, sekarang sudah banyak dikonsumsi oleh anak-anak kita. Kemudian penyimpangan-penyimpangan yang lainnya, di mana banyak anak-anak kita yang pergaulan bebas, pergaulan sesama jenis, na'udzubillah, seperti kaum Nabi Nabi Lut alaihi salam, na'udzubillah. Makanya hati-hati, ya, sehingga memang ini menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama orang tua. Karena Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman. Di sini khitabnya orang beriman yaitu kepada orang-orang beriman laki-laki. Karena orang beriman laki-laki itu pertama dia sebagai apa? Sebagai mas'uliyah. Dia memimpin keluarga. Dia menjadi tanggung jawab untuk adik dan kakak perempuannya. Menjadi beban untuk kedua orang tuanya. Maka khitab ini seruan dan tanggung jawab serta perintah dari Allah, ku anfusakum, jagalah diri kalian. Tidak mungkin seorang dapat menjaga orang lain. Anak istri kita, adik dan kakak perempuan kita, kalau kita tidak menjadi orang yang benar, kita tidak bisa menjadi contoh. Ya, ku anfusakum wa ahlikum nar, dan keluarga kalian. Di sini keluarga bisa secara khusus yaitu anak dan istri kalian, yaitu kepada seorang suami. Secara umum keluarga itu mencakup orang-orang yang dicintainya, orang tuanya, paman bibinya, sepupunya, saudara-saudaranya. Semua yang menjadi tanggung jawab bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi hati-hati. Saya membahas ini karena memang sudah merajalela. Mungkin nanti kita bikin kajian khusus tentang bahaya, ya, seperti apa bahaya pergaulan bebas, pergaulan sejenis, ya. Ini harus dibahas terus. Ya. Karena kalau tidak dibahas, orang tua menutup mata aja. Orang tua acuh tak acuh dengan kondisi anak-anaknya. Padahal anaknya sudah keluar dari jalur yang benar. Ya, sudah keluar dari fitrahnya. Fitrahnya sudah menyimpang. Dia tidak merasa, ya, tidak memperhatikan. Banyak ke sekolah-sekolah kaya itu hanya bagaimana anaknya dicukupkan kebutuhannya. Ya, saya beberapa tempat, ya, sekolah, di antara satu tempat sekolah yang memang menengah ke atas. Orang tuanya itu Masya Allah, royal sekali. Ustadz, ini butuh anak saya apa aja, saya transfer, ya. Atau dia datang, berikan semuanya, setelah itu pulang lagi. Cuman baik-baik di sini, ya. Padahal komunikasi ketika di rumah pun dia udah sibuk dengan pekerjaannya, ya, terutama yang menengah ke atas. Dan bukan menengah ke atas saja, sekarang menengah ke bawah dengan adanya HP. Hati-hati. Penyimpangan, saya masuk di grup diskusi pendidikan, ya, ahli-ahli pendidikan. Demikian, penyimpangan disebabkan oleh HP. Melihat HP ayahnya, ya, dia pakai HP ayahnya, ya. Jadi ayahnya itu tidak sadar. Ternyata di situ ada iklan-iklan yang sejenis, menyukai sejenis, dia pelajari. Akhirnya jadi dia
menyukai sesama sejenis. Na'udzubillah, itu disebabkan HP. Hati-hati. Kalau kita mencintai anak kita, kita tidak berikan ya setan gepeng ini untuk anak kita. Jemaah Allah muliakan. Kita bebaskan. Kita bukan orang tua yang sayang kepada anak kita, kita orang tua yang tidak sayang. Jadi hati-hati HP. Ini saya harus ingatkan. Keluar dari konteks ini karena ini di antara dakwah. Kita membahas tentang dakwah secara meluas. Kesimpulan dari pelajaran ini, untuk kita sebagai orang tua lebih mawas diri lagi, lebih memonitor lagi anak-anak kita. Kita memiliki tanggung jawab semuanya. Memang kita punya kewajiban sebagai ayah mencari nafkah, ibu mengurus rumah tangga, ada juga yang bekerja. Tetapi pendidikan untuk memonitor, memantau, mengawasi, ini tidak boleh luput dari kita sebagai orang tua. Hati-hati, HP ini bukan kasih sayang. Saya ulangi, kita memberikan HP kepada anak kita bukan bentuk kasih sayang. Sebaliknya, ini bentuk kita tidak sayang dengan anak kita. Mungkin saya ringkas itu saja ya, jemaah Allah muliakan. Mungkin nanti di kajian tersendiri kita adakan, misalkan sebagai bentuk empati kita sebagai dai untuk anak-anak Islam dan kaum muslimin, ya, agar anak-anak Islam dan kaum muslimin kembali lagi, ya. Kita rindu masjid-masjid ini penuh dengan anak-anak muda, ya, remaja-remaja, anak-anak kecil, enggak apa-apa. Ketika sholat ia berisik, kita arahkan jamaah Allah muliakan. Daripada masjid yang kita tempati, masjid yang kita beribadah setiap hari sepi dengan anak-anak, tinggal kita membimbing mereka, kita memberikan nasihat kepada mereka dengan baik. Jadikan mereka orang paling mencintai masjid. Jangan sampai mereka mencintai HP, senang di rumah daripada ke masjid. Ini jangan sampai. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, keluarga kita, ya, orang-orang yang kita cintai, anak-anak kaum muslimin dijaga oleh Allah dari bahaya, ya, dari syubhat, ya, HP ini, handphone, pergaulan dan yang lainnya. Dan kita sebagai orang tua mulai saat ini harus, ya, lebih memperhatikan anak-anak kita. Tanggung jawab kita yang akan Allah tanyakan nanti di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi diri saya pribadi, kemudian jamaah semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk istiqomah di atas ketaatan. Wallahu a'lam bishawab. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.